Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Scream 4. Sebelum kamu menonton Scream 4 ini, alangkah lebih baik kamu menonton terlebih dahulu Scream 1, 2, dan 3 yang sudah saya rangkum sebelumnya. Untuk link Scream-nya sudah saya cantumkan di kolom description. Dan sebagai informasi tambahan, kabarnya Scream terbaru yaitu Scream 5 sedang diproduksi dan akan dirilis tahun 2022 nanti. Pasti penasaran bukan? That's why saya merangkum semua seri film Scream. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini dibuka dengan dua gadis yaitu Sherry dan Trudy. Sherry yang mendapatkan telepon salah sambung, lalu tak ia tanggapi sama sekali. Telepon tersebut berdering kembali, tak lain dan tak bukan suara ini jelas dari Ghostface. Untuk deringan telepon yang ketiga kali, Sherry mematikan teleponnya. Ghostface lalu mengirim pesan kepada Trudy untuk mengangkat teleponnya. Karena mereka panik, mereka memutuskan untuk mengecek apakah pintu depan sudah terkunci rapat. Ghostface mengirim pesan lagi, memaksa untuk mereka membuka pintunya. Karena merasa tertantang, akhirnya Sherry membuka pintu dan di sana tidak ada siapa-siapa. Menurutnya ini hanyalah lelucon. Ghostface lagi-lagi mengirimkan pesan, "Aku tidak di luar, melainkan aku ada di sampingmu." Langsung saja, dua Ghostface muncul menyerang mereka lalu menikam Trudy dan menggorok Sherry. Ternyata ini hanyalah sebagian adegan film Step 6 yang sedang ditonton oleh dua wanita. Mereka memperdebatkan film Step 6 ini. Si wanita berbaju biru terus berbicara mengolok-olok film Step sampai membuat wanita baju pink kesal dan menikamnya berkali-kali sampai si wanita baju biru mati. Apa itu mengejutkan? Kau terlalu banyak bicara. Ternyata lagi-lagi kita tertipu dengan opening scene bahwa ini adalah sebagian adegan film Step 7 yang sedang ditonton oleh dua siswa SMA bernama Jenny dan Marnie. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara yang aneh di atas. Jenny yang berinisiatif untuk mengecek keadaan di atas, sedangkan Marnie yang di bawah mendapatkan telepon nyasar yang sepertinya dari Ghostface. Ternyata itu adalah suara Jenny yang sedang membuat prank untuk Marnie lewat pengubah suara dari aplikasi. Saat sedang berdebat di telepon, terdengar suara Marnie yang sepertinya dicekik oleh seseorang. Telepon tersebut pun putus dan Jenny yang khawatir memutuskan untuk turun ke bawah. Di sana telepon sudah tergeletak seiring dengan mati lampu. Jenny merasa bahwa dirinya sedang diprank balik oleh Marnie. Telepon lalu berdering kembali. Itu adalah telepon dari Ghostface. Ghostface mengatakan, "Aku adalah sutradaramu. Kau dapat bagian yang menyenangkan dan kau ada di filmku sama seperti Marnie yang adegannya sudah di-cut. Dan kami akan bersenang-senang denganmu sebelum kau mati." Mayat Marnie yang sudah tewas dilemparkan lewat jendela dan muncullah psikopat Ghostface. Jenny yang mencoba kabur pada akhirnya berhasil ditikam hingga ia tewas. Teror pun dimulai. Keesokan harinya, Sidney Prescott yang kini sudah menjadi penulis sukses serta sudah sembuh dari trauma atas kejadian mengerikan di masa lalunya. Kali ini ia kembali ke Woodsboro untuk tur mempromosikan buku barunya berjudul Out of Darkness bersama asistennya bernama Rebecca. Saat perilisan bukunya, Sidney kemudian dihampiri oleh Gail yang sekarang menulis sebuah buku juga. Lalu disusul dengan kedatangan Dewey yang sekarang sudah menjadi sheriff kota dan deputi judi beserta polisi lainnya. Mereka datang kemari mengatakan bahwa pelaku pembunuhan Jenny dan Marnie terlacak sedang berada di sini. Kemudian Sidney menjadi tersangka dalam pembunuhan Jenny dan Marnie, yaitu dengan bukti yang ada di mobil sewaannya. Dan ia terpaksa harus tinggal di kota sampai kasus pembunuhan tersebut bisa dipecahkan.
Di sisi lain, sepupu Sydney bernama Jill yang ada sangkut pautnya dengan pengkhianatan mantan pacarnya yaitu Trevor mendapat telepon ancaman dari Ghostface, seperti halnya temannya Olivia. Jill, Kibri, dan Olivia sesampai di kampus, Trevor yang berusaha meminta maaf kepada Jill karena dirinya sudah mengkhianati cintanya. Cerita bergulir, akhirnya di kelas mereka mendapatkan berita tentang tewasnya Jenny dan Marnie Cooper. Sekolah pun dibubarkan akibat pembunuhan tersebut. Dan berita begitu merebak ke permukaan karena bisa dibilang ini adalah peringatan ke-15 tahun pembunuhan di kota Woodsboro oleh Billy Loomis dan Stu. Yang juga sama pembunuhan terhadap dua siswi yaitu Jenny dan Marnie oleh Ghostface. Saat Sydney di kantor polisi yang ditemani oleh Dewey, kemudian Sydney bertemu dengan Jill dan teman-temannya. Jill menceritakan tentang ancaman telepon yang Jill dan Olivia dapatkan tadi pagi kepada Dewey. Sementara di kota ini, Sydney tinggal bersama bibinya yaitu bernama Kate Robert yaitu ibu Jill. Kirby mengatakan sangat mengagumi wajah cantik Sydney. Di malam itu, Jill dan Kibri yang sedang menonton film horor Shaun of the Dead, Jill lalu mendapatkan telepon dari Olivia yang tinggal di sebelah rumah Jill, sedangkan Kirby yang mendapat telepon dari Ghostface yang memakai ponsel Trevor. Ghostface itu mengetahui bahwa Jill dan Kirby sedang menonton film Shaun of the Dead dan ia juga mengatakan bahwa dirinya sedang bersembunyi di dalam lemari. Kirby dan Jill yang mulai ketakutan karena diminta psikopat Ghostface untuk membuka pintu lemari. Saat Kirby membuka pintu lemari tersebut, ternyata kosong. Dan ternyata pintu lemari yang dimaksud adalah pintu lemari Olivia. Olivia yang diserang dan ditikam berkali-kali hingga tewas. Sydney yang terganggu oleh teriakan Olivia, ia akhirnya lari menuju rumah Olivia dan berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi terlambat karena Ghostface sudah membunuh Olivia dengan mengeluarkan segala isi perutnya. Tanpa Sydney ketahui, Jill juga datang menyusul dirinya dan seketika Ghostface menyerang keduanya, membuat Sydney dan Jill terluka dengan sayatan di lengan Jill. Tak lama kemudian, Trevor datang dan membawa Jill ke rumah sakit. Di rumah sakit, asisten Jill yaitu Rebecca telah dipecat oleh Sydney. Saat Rebecca akan pulang menuju ke garasi, ia mendapatkan telepon tak lain tak bukan adalah Ghostface. Ghostface mengatakan dirinya ingin berbicara dengan Sydney Prescott. Tetapi, Rebecca malah berbalik menjadi incaran sang psikopat. Rebecca pun dibunuh di garasi parkir dan dilempar dari atas rumah sakit saat Dewey mengadakan press conference di depan rumah sakit. Gail yang mencoba untuk memecahkan kasus pembunuhan ini, dia meminta bantuan dua siswa yang menjalankan klub sinema di SMU yaitu Charlie dan Robbie. Mereka menjelaskan bahwa pembunuhnya mungkin menggunakan aturan film horor yang berulang. Charlie menyimpulkan bahwa si pembunuh mungkin akan menyerang di sebuah pesta yaitu Sabaton yang mereka akan selenggarakan nanti malam. Pesta tersebut adalah di mana komunitas penyuka film step akan mengadakan nobar film step tersebut. Di malam hari, Gail pergi ke pesta untuk menyelidiki dengan menaruh 4 buah kamera tersembunyi di tempat pesta. Namun, aksi Gail tersebut diketahui oleh Ghostface yang mencoba menutupi kamera. Di sana pun terdapat Charlie, Robbie, dan Kirby. Gail yang kesal melihat kameranya ditutup, ia kembali ke dalam untuk membenarkan posisi kamera tersebut. Tetapi, tanpa ia ketahui, Ghostface sudah menjebak dirinya. Gail lalu diserang dan terluka. Ghostface pun melarikan diri saat Dewey tiba. Gail pun mengatakan bahwa di sana terdapat kamera milik psikopat Ghostface. Gail mengetahui bahwa psikopat itu sedang membuat film dengan nyata. Itu sebabnya psikopat Ghostface merekam segala pembunuhan. Lalu Gail segera dibawa ke rumah sakit. Cerita bergulir, dua polisi yaitu Perkins dan Hoss yang berjaga di depan halaman rumah Jill pasca terjadinya pembunuhan Olivia.
Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh Ghostface. Keduanya tewas dengan kepala ditikam oleh pisau. Di sisi lain, Sydney kembali mendapatkan telepon dari Ghostface. Sydney diminta untuk membuka channel TV nomor 6. Di sana terdapat berita tentang Gale yang diserang dan ditikam oleh Ghostface. Jill yang panik pergi ke lantai atas untuk menemui Jill. Ternyata Jill telah meninggalkan kamarnya dan pergi ke rumah Kirby. Sydney pun turun untuk memberitahu Bibi Kate. Tapi psikopat Ghostface datang dan mengejar mereka. Kate pun akhirnya terbunuh dengan ditusuk lewat lubang surat saat Kate menahan pintu. Setelah itu, Deputi Judy tiba dan memeriksa rumah Jill. Sydney yang sedikit curiga pada Judy, secara tergesa-gesa ia bergegas ke rumah Kirby untuk menyelamatkan Jill seorang diri. Singkat cerita, Jill, Kirby, Charlie, dan Robbie sudah berkumpul di rumah Kirby. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu tidak diundang, yaitu Trevor. Trevor mengatakan bahwa dirinya datang kemari karena Jill yang mengirimkan pesan. Jill yang marah karena dirinya merasa tidak pernah mengirimkan pesan kepada Trevor. Jill pun kesal lalu pergi keluar dan disusul oleh Trevor. Malam yang semakin larut, Robbie yang sedang mabuk dibunuh oleh Ghostface. Di mana setelah itu Sydney tiba dan menyaksikan Robbie terluka parah. Mereka lagi-lagi diserang oleh Ghostface. Sydney meminta Jill untuk bersembunyi, sedangkan dirinya lari untuk memancing Ghostface tersebut. Sydney akhirnya berhasil kabur dan bertemu dengan Kirby. Di sana mereka menyaksikan Charlie ditangkap oleh Ghostface. Kirby dipaksa untuk menjawab trivia film horor untuk menyelamatkan Charlie yang sudah terikat di luar. Sedangkan Sydney pergi ke atas untuk menemukan Jill. Kirby yang percaya bahwa dirinya telah memenangkan permainan itu, Kirby bergegas keluar untuk melepaskan Charlie dari ikatan. Namun, secara mengejutkan, Charlie menusuk perut Kirby berkali-kali dan ia mengungkapkan bahwa dirinya sebagai Ghostface. Lalu Charlie dan komplotannya menyerang Sydney dan saat topengnya dibuka, ternyata itu adalah Jill. Jill menjelaskan bahwa dia ingin mendapatkan perhatian seperti Sydney dan ia ingin menjadi terkenal dengan berpura-pura menjadi korban pembunuhan dari Trevor. Jill berniat menjadikan Trevor sebagai Ghostface. Jill kemudian mengeluarkan Trevor dari lemari dan mengeksekusinya dengan tembakan ke kepala. Jill pun mengkhianati Charlie dan membunuhnya, lantas membuat dia sebagai kaki tangan Trevor. Serta menjadikan dirinya adalah satu-satunya korban yang selamat di film yang mereka buat. Diceritakan Jill adalah Sydney yang selamat, sedangkan Trevor dan Charlie adalah Billy Loomis dan Stu. Charlie pun tewas. Dan yang lebih gila lagi adalah saat Jill mengatakan bahwa dirinya yang membunuh sang ibu supaya ceritanya sama dan lebih nyata. Ia pun berkata, "Aku tidak membutuhkan keluarga dan friends, tapi aku membutuhkan friends." Jill kemudian menusuk Sydney di perutnya sampai pingsan. Di sini menyisakan Jill seorang diri. Ia menyiksa dirinya sendiri untuk membuat tampak seolah-olah Trevor yang menyerang. Ia pun dengan rambut ditarik oleh tangan Trevor, lalu menusukkan pisau oleh dirinya sendiri dan menjatuhkan tubuhnya ke kaca meja hingga hancur. Sementara itu, Dwi, Judy, dan polisi lainnya tiba di TKP lalu membawa mereka ke rumah sakit. Jill dinyatakan oleh para wartawan bahwa dirinya sebagai pahlawan. Cerita bergulir, Jill yang ditemani Dwi, Jill berpura-pura bersedih atas kehilangan ibu dan teman-temannya. Ia merasa beruntung bisa selamat. Lalu Jill mengatakan bahwa dirinya mendapatkan luka yang sama seperti Gale, yaitu istri Dwi. Dan Jill tak luput menanyakan keadaan Sydney. Dwi mengungkapkan keadaan Sydney belum stabil dan bisa dibilang ia tidak bisa selamat. Di sisi lain, Dwi menghampiri Gale. Dwi bercerita bahwa Jill bisa bekerja sama dengan Gale untuk menulis buku karena mereka mendapatkan luka tusukan yang sama. Di sini, Gale merasa heran dengan apa yang dikatakan Jill dan bagaimana Jill bisa mengetahui bahwa luka tusukan dirinya sama. Dwi yang menyadari hal tersebut, ia pun bergegas lari.
Setelah Dwi pergi, Jill mendengar hal tersebut. Ia pergi ke ruang Sydney dan menemukan bahwa Sydney masih hidup. Jill mencoba untuk membunuh Sydney. Dwi yang tiba di kamar Sydney tak luput diserang oleh Jill dengan kepala Dwi yang dihantam berkali-kali oleh pispot besi sampai tak sadarkan diri. Di sana, Gay yang tiba-tiba datang terkejut dengan pistol yang diarahkan ke dirinya. Tapi sesaat, Deputi Judy datang dan tembakan Jill tersebut meleset. Lalu Jill memaksa Deputi Judy untuk membuang senjata. Jika tidak, Jill akan menembak kepala Dwi. Dan Judy pun tak luput ditembak Jill berkali-kali. Di sisi lain, Gale yang menarik perhatian Jill, Sadie menyerang Jill dengan alat picu jantung di kepala Jill sehingga ia terjatuh. Saat Dwi memanggil unit polisi untuk datang menangkap Jill, Jill bangkit dan mencoba untuk menyerang, namun Sydney menembak di dada. Jill pun tewas. Deputi Judy yang sebelumnya juga tertembak, untungnya dia memakai rompi anti peluru sehingga ia selamat. Di luar rumah sakit, para wartawan media mengkonfirmasi Jill sebagai pahlawan tunggal yang masih hidup. Film pun selesai.